Kalau memang dia masih mau ikut kerja ya suruh ikuti aturan. Tapi kalau tidak mau kerja ya udah suruh pergi. Itu aja sih kuncinya. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Oke, coba lagi dengan video MWOS Jakarta. Video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube MWOS Jakarta. Saya lagi ada di Keranggan. Dari kemarin nih ada satu hal yang perlu saya bahas. Menurut saya perlu saya bahas ya saya bahas ya. Saya bahas tentang manajemen atau sistem bagi hasil atau apapun, karena pertanyaan-pertanyaan masih seputar itu saja. Dan masih prioritas utama pertanyaan cuci mobil itu masih tentang alat. Itu masih sampai sekarang. Tapi ada perubahan menurut saya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya. Perubahannya adalah menanyakan bagi hasil, terus menanyakan manajemen yang baik, terus menanyakan orang keluar masuk. Nah itu udah termasuk progres dari perspektif saya. Nah, kalau Anda masih menanyakan tentang peralatan itu belum progres cara berpikirnya. Kalau menurut saya belum progres cara berpikir melihat usaha cuci mobil ini. Nah, kalau Anda sudah bertanya tentang manajemen, cari orang dan lain sebagainya, nah itu langkah maju yang sudah ada. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pengelolaan karyawan. Jadi kemarin ada yang sempat nanya ke saya, Pak, cara ngelola karyawan itu seperti apa ya? Ini pertanyaan ini gelondongan sekali ya. Maksudnya kita harus jawabnya itu seperti apa gitu loh. Jawabnya seperti apa. Sementara di video-video MWOS ini sudah dijelaskan. Banyak sekali udah penjelasan. Jadi Anda ya harus peringatkan untuk, bukan peringatkan ya, Anda harus perhatikan makannya bagaimana. Ini jangan disepelekan. Tempat tinggal dia bagaimana, terus apalagi kasbon dia bagaimana, karena ini nanti yang bertabrakan dengan Anda. Nah, sistem-sistem seperti ini yang harusnya Anda perhatikan. Ini sebenarnya sudah menjawab semuanya di luar teknik. Ya namanya karyawan yang akan kita kerjakan untuk cuci mobil itu, teknik yang harus dia kuasai adalah untuk mencuci mobil dong pastinya. Itu nggak pernah dibahas dan nggak perlu dibahas. Karena itu sudah harusnya teknik seperti itu udah baku dan ya seperti itu dari A, B, C, D gitu. Jadi nggak bisa lompat-lompat. Teknik ya, cara teknik. Nah kalau pengelolaan ini kan beda-beda kebijakan. Ada owner yang hanya mengurusin makannya, tempat tinggalnya nggak diurusi. Ada owner yang perhatikan sampai ke keluarganya. Ada kebijakan-kebijakannya. Ada owner yang diperhatikan semuanya, tapi keluarga nggak diperhatikan. Ada masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau tahu MWOS ini Anda jadikan sebagai barometer cuci mobil Anda, ya seperti ini, tidak kami tutupi loh. Kami buka semua, ya kami kasih makan sehari 3 kali, bajunya kami cuciin, terus dikasih kasbonan setiap tanggal 15, terus
kasih mes. Nah, ada sebagian yang mendapatkan fasilitas mes AC, ceweknya, cowoknya enggak lah, karena cowok jumlahnya banyak, cewek paling 8-10 orang, jadi ada ruangan yang mungkin harus pakai AC, ya dipakai AC. Nah itu salah satunya itu. Terus ada yang bilang lagi ke saya, Pak, saya sudah termasuk bagus mengelola cuci mobil, memperhatikan karyawan, menurut saya udah saya kasih terbaik lah untuk mereka, tapi kenapa mereka masih tetap saja keluar masuk, mogok kerja, terus ada lagi ini dan itu dan ini dan itu, yang saya anggap sudah sangat baik. Ini jawabannya sederhana sebenarnya. Apa yang sudah Anda anggap baik itu belum tentu bisa diterapkan di lapangan. Belum tentu. Anda harus pelajari lapangannya seperti apa. Jadi pengalaman itu sangat-sangat berharga untuk mengelola cuci mobil, pengalaman. Makanya dari pengalaman, kemudian konsisten. Misalnya Anda di bidang cuci mobil udah berjalan sampai 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun, tapi tetap konsisten ada nih. Nah itu makin bagus pasti manajemennya, bukan makin buruk, makin bagus pasti manajemennya. Karena apa? Itu belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, kemudian Anda makin perbaiki, yang buruk nggak diambil, nanti nemu lagi, diambil lagi, nemu lagi, diambil lagi gitu. Ini yang bagusnya seperti itu. Jadi makanya yang Anda anggap baik, kembali ke tadi, belum tentu baik menurut mereka. Ya kita beranggapan ini yang terbaik lah, ini yang terbaik untuk karyawan, tapi belum tentu baik buat mereka. Ini saya kasih contoh kasus nih. Kita adain family gathering di Embos nih, family gathering, terus kadang liburan liburan bersama ke Dufan misalnya. Ini pernah kami lakukan waktu cabang kami masih 2 kalau nggak 3 ya. Kami sewa bis, ada 3 atau 4 bis gitu kami sewa, datang semua. Ada yang tidak mau ikut, walaupun sebagian besar ikut. Ada loh, beberapa, ada sekitar 20% yang nggak mau ikut loh. Mereka asik dengan dunia mereka sendiri. Padahal apa? Kita anggap baik ini sudah. Kita anggap baik, kita liburkan mereka ke Dupan. Bayangin sudah masuk ke Ancol, Dupannya kita ongkosin lagi loh. Habis sekitar 25 jutaan kurang lebih biaya itu. Tapi mereka tidak bisa terima semua. Terus kemudian kita ada event 17 Agustus ngadain lomba. Nanti ketemu di sini ya. Nanti dikasih makan, dikasih ini, dikasih ini. Tidak semua mereka ikut. Jadi yang ini manajemen seperti kami ini udah berpengalaman sekitar hampir 15 tahun di Carwash. Ya kami anggap ini baik kan untuk mereka. Kami anggap ini sangat baik untuk mereka. Tapi respon mereka apa? Belum tentu baik. Kenapa sih begitu? Mendingan kita libur aja deh, sana sendiri, jalan sendiri dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi Anda jangan fokus kepada karyawan Anda yang memang kalau menurut Anda sudah baik, orang ini masih nggak mau kerja. Nah jangan fokus seperti itu. Kalau ada karyawan yang masih seperti itu, jangan fokusnya ke situ. Fokusnya ke karyawan yang memang sejalan dengan Anda. Gitu. Karena ini kebijakan sudah Anda buat kan, nggak mungkin Anda ikutin kebijakan mereka gitu. Jadi kebijakan Anda sebagai owner, sebagai pemilik usaha cuci mobil, ya Anda harus punya prinsip. Kalau kamu ngikutin yang aku anggap ini sudah baik lah, kamu bandingkanlah di luar, misalnya gaji 1,2 dan lain dan seterusnya. Terus ini misalnya ya. Terus uang makan sudah ada, tempat tinggal sudah dikasih, tapi kamu belum tidak menganggap baik. Ya jangan fokus. Kalau memang dia masih mau ikut kerja ya suruh ikuti aturan. Tapi kalau tidak mau kerja ya udah suruh pergi. Itu aja sih kuncinya di cuci mobil ini. Jadi nggak harus Anda ngikutin aturan mereka, Anda ikutin maunya mereka. Jangan. Anda dengarkan mereka, kemudian Anda olah, jadikan sebuah keputusan kebijakan. Begitu harusnya. Jadi jangan langsung ditelan, letterlock begitu, terus kemudian dijadikan sebuah kebijakan dari mereka langsung. Jangan seperti itu. Ya, untuk cuci mobil khususnya.
Tapi Anda jangan tidak mendengarkan, jadi tetap dengarkan juga mereka seperti apa, maunya apa sih gitu. Itu harus didengarkan juga. Memang iya, manajemen yang Anda anggap sudah baik belum tentu mereka anggap baik. Jadi agak pusing ya, pusing juga. Ya, saya terus akan mengedukasi Anda melalui video-video seperti ini bahwa cuci mobil itu bukan sekedar tentang perawatan saja. Saya akan terus kampanyekan ini supaya Anda ketika Anda mempunyai usaha atau memulai bisnis usaha cuci mobil, Anda tidak kaget nanti permasalahan yang Anda hadapi itu bukan alat, tapi permasalahan yang Anda hadapi adalah karyawan Anda sendiri. Itu yang harus Anda perhatikan. Jadi ketika Anda sudah tahu dari awal sebelum buka, melihat video saya mungkin, terus bermanfaat mungkin, ya jangan lupa di like, komen, share, subscribe. Ya, supaya saya terus akan membuat video-video seperti ini dan semakin membuka wawasan kita tentang usaha cuci mobil. Bukan bermaksud menggurui, bukan. Karena saya bukan guru. Bukan bermaksud meminteri, karena saya bukan orang pintar. Tapi kita sharing. Makanya kalau Anda ingin kasih masukan ke saya, silakan di kolom komentar, nggak apa-apa, kasih masukan aja. Atau dibuatkan video, silakan kasih aja. Yang saya tahu nanti akan saya bagikan. Dari awal saya katakan di video-video saya ini adalah video ini akan membahas tentang semua usaha di cuci mobil. Jadi ada car wash-nya, salon mobilnya, ada kafenya, ada aksesorisnya, ada ganti olinya, ada sewa menyewa tempatnya, banyak di dalamnya. Jadi ada beberapa usaha di dalam usaha cuci mobil ini, gitu. Nah, ini dapat duit semua. Jadi menarik ya, usaha cuci mobil bagi Anda yang sudah bisa menjalankannya, dapat duit yang banyak di sini. Anda sukses dengan usaha cuci mobil Anda. Yang memang yang saya mau adalah orang-orang ketika buka usaha cuci mobil ya sukses untuk buka usaha cuci mobil. Nggak mau saya sendiri bilang, wah usaha cuci mobil ya udahlah biar bangkrut aja. Modalnya sudah ini, modal nggak kembali, ngatur orang susah, bangkrut. Jangan seperti itu ya. Jadi ketika Anda buka usaha cuci mobil ya Anda harus sukses. Anda harus buka cabang lagi, cabang lagi. Jadi makin banyak usaha cuci mobil di Indonesia, makin baik pelayanannya. Ya, karena semua kendaraan di Indonesia tidak sebanding dengan usaha cuci mobil yang ada di Indonesia juga. Khususnya di Jakarta kalau saya bilang. Kendaraan di Jakarta berjuta-juta. Usaha cuci mobil, ya saya belum survei, ratusan ribu mungkin tidak ada. Jadi kalau hari Minggu orang mau nyuci mobil, kotor semua mobil di Jakarta, tidak bisa. Tidak terlayani semuanya, begitu. Jadi semakin banyak Anda buka usaha cuci mobil di Jakarta atau di Indonesia, itu semakin baik. Saingan semakin banyak, semakin baik. Omset akan tetap stabil jika pelayanan Anda maksimal. Sampai jumpa video-video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.